Selamat datang di Blue Talks teman-teman semua, dan episode kali ini sangat spesial karena kita sudah ditemani oleh Ibu Dr. Agustina Mapadang, SE, MM, AK, CPA, BKP, WPPE. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Agustina. Halo Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita hari ini Ibu ya. Terima kasih Mas Dimas sudah diundang. Terima kasih Ibu. Oke, berarti Ibu ini sebagai Kaprodi dari Magister Akuntansi ya Bu ya? Iya, betul. Oke, mungkin Ibu boleh sedikit kasih tahu ke teman-teman semua kesibukan Ibu sebagai Kaprodi dari Magister Akuntansi ini apa aja nih Bu? Oke, baik. Saat ini kita ada untuk revisi kurikulum ya, dan ini sedang berlangsung secara internal dulu ya. Nantinya kita akan mengundang pihak-pihak stakeholder ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dalam tanggal 16 ini kita rencana akan mengadakan webinar perpajakan ya Mas Dimas ya. Webinar. Ya, kita akan itu untuk masyarakat umum karena kita topiknya terkait dengan Cortex ya. Bagaimana kita akan berikan simulasi penggunaan Cortex untuk wajib pajak orang pribadi. Wow, berarti itu seperti itu bisa secara umum ya Bu ya? Ya, jadi kita pinginnya mahasiswa itu terlibat karena kan ini menyangkut semua orang dan mahasiswa-mahasiswa aktif itu harus wajib ikut ya. Karena ini untuk kepentingan mereka juga ke depannya dan itu terbuka untuk masyarakat umum juga. Kalau dari fokus utamanya sendiri nih Bu, sebagai Magister Akuntansi itu fokus utamanya itu apa aja Bu? Kita di Magister Akuntansi untuk existing sekarang ya, kita ada 4 penjurusan konsentrasi ya. Ada konsentrasi akuntansi keuangan dan manajemen, kemudian ada auditing dan juga ada perpajakan serta ada sistem informasi akuntansi. Nah, kedepannya rencananya sekarang ini yang sedang dibahas ya, karena memang ini isu daripada Lamemba 2025, kita akan benar-benar lebih ke arah bagaimana mata kuliah kita itu lebih praktikalnya itu lebih masuk lebih banyak gitu dari kita akan menekankan ke sisi ESG-nya ya, kemudian sustainability reporting-nya gitu ya. Nah, karena kan sekarang isu-isu topik mengenai green accounting itu kan sangat penting sekali ya. Setuju. Bagaimana kita bagaimana keilmuan kita dari sisi akuntansinya ya. Nah, itu yang kita harus masuk di dalam satu topik mata kuliah. Nah, itu yang sekarang kita akan bahas dan mudah-mudahan nanti untuk semester berikut sudah bisa diterapin. Nah, tapi menurut Ibu nih, Ibu tadi sempat menyinggung soal kurikulum. Nah, kalau di Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur sendiri itu kurikulumnya itu lebih condong ke teori atau ke praktik Bu? Dan gimana menyeimbangkan keduanya menurut Ibu? Oke, baik, terima kasih ya Mas Dimas. Jadi perlu saya infokan juga ya bahwa memang berbeda S1 dan S2. Betul. Kalau S1 itu lebih kepada banyakkan lebih teori, tetapi S2 di sini kita lebih banyak penekanan kepada kasus-kasus ya. Jadi kalau mungkin dari sisi teorinya 40% tetapi kasusnya itu 60%. Oh, bisa kayak gitu ya Bu ya? Iya, jadi banyak pembahasan kasus. Contohnya misalnya dari sisi konteks perpajakan ya. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang kita akan bahas dan diskusikan gitu ya. Sehingga bisa dapat pandangan juga dari pihak mahasiswa karena kadang-kadang kan ada mahasiswa yang memang mahasiswa dari perpajakan gitu ya. Dari memang Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, kita penekanannya prakteknya itu lumayan ya di atas 60% lah gitu ya. 60 sampai 70%. Karena memang mahasiswa S2 itu lebih mudah mereka memahami terkait dengan kasus yang ada di sekitar mereka, di perusahaan mereka. Menarik. Tuh guys, jadi memang ternyata di S2 itu banyak juga yang memang sudah mempunyai kerjaan dan memang pekerjaan ini tuh yang mendorong untuk langsung lanjut ke S2 gitu. Baik itu nanti akuntansi ataupun yang lainnya gitu. Nah, dari menurut pandangan kacamata Ibu nih, soft skill dan hard skill apa
yang harus dipunyai oleh mahasiswa-mahasiswa S2 akuntansi di zaman sekarang ini, Bu? Oke, baik ya. Nah, kita ini bersyukur sekali ada di Universitas Budi Luhur yang menekankan pada kebudiluhuran. Betul. Karena setuju. banyak kampus yang tidak mereka memiliki mungkin misi dan visi yang berbeda, tetapi kita menitik beratkan pada kebudiluhuran. Jadi akuntansi yang kita terapkan adalah akuntansi kebudiluhuran, ya. Nah, artinya di sini selain kita memiliki hard skill dari bidang keilmuan yang kita punya, ya, tapi kita menekankan juga bahwa integritas budi pekerti itu sangat penting sekali. Nah, karena ini akan terkait juga bagaimana penerapan kita di dalam ESG, ya. Nah, sustainability di situ, ya, integrity itu sangat penting sekali, ya. Kita tekankan kepada mahasiswa kita. Makanya memang mahasiswa kita juga, ya, bukan hanya dari background akuntansi juga, ya, tetapi bisa juga dari non background accounting. Ada beberapa yang memang backgroundnya S1-nya bukan akuntansi, ya, tapi dia backgroundnya ada yang dari teknik gitu, ya, dan ingin memahami tentang akuntansi. Jadi sebenarnya kita tidak mempelajari lagi terkait dengan dasar-dasar keuangan, dasar-dasar akuntansi gitu, ya. Kita sudah lebih kepada bagaimana menerapkan akuntansi itu, bagaimana manajerial kita terkait kita memahami output laporan keuangan, kemudian bagaimana keputusan kita seperti apa. Jadi lebih kepada level strategis. Wah, gitu. Menarik nih. Berarti memang yang masuk akuntansi itu nggak harus melulu orang yang paham tentang akuntansi, ya, Bu, ya? Betul sekali. Menarik banget nih, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman pun juga yang mau masuk, yang sudah lulus S1 nih, atau sedang bekerja terus memiliki kayaknya harus lanjut S2 deh, tapi di mana ya? Nah, Magister Akuntansi ini juga adalah salah satu opsi buat kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi atau ilmu yang bertambah lagi. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Agustina bahwa ketika kalian memang bukan dari basicnya tadinya akuntansi, boleh-boleh saja, Ibu, ya, sah-sah saja gitu saja untuk kalian masuk ke akuntansi. Nah, tapi dari Ibu sendiri ada pengalaman unik nggak, Bu, selama Ibu mengajar sebagai dosen di Kaprodi S2 ini? Oke, selama saya ngajar di S2, ya. Mahasiswa saya itu multi background, ya, gitu, ya, multi background. Jadi memang apa ya? Karena kita lebih kepada praktek, ya. Jadi mungkin teori yang kita berikan itu ya kurang lebih 30-40% lah, ya. Nah, sisanya itu kita ruang diskusi, kita angkat kasus-kasus yang ada dan ternyata dari masing-masing mahasiswa itu banyak kasus yang kita bisa pecahkan di dalam perkuliahan. Jadi gitu. lebih jadi ada solusi-solusinya yang bisa kita berikan. Iya, berarti brainstorm, ya, Bu, malah. Jadi malah sharing gitu tentang bagaimana problem yang ada di perusahaan-perusahaan mereka dipecahin bareng-bareng di satu kelas itu. Betul. Jadi sehingga mungkin bisa dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang lain, teman-teman yang lain di perusahaannya. Gitu, iya, betul. Jadi ada referensi lain gitu, ya, Bu, ya. Nah, itu yang memang dibutuhkan pada saat kita perkuliahan S2. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton Blue Talks hari ini tuh mungkin ada yang belum tahu nih, Bu, durasi S2 tuh berapa lama sih gitu. Nah, dari di Budi Luhur sendiri tuh berapa lama tuh, Bu? Nah, jadi gini, jangan berpikir bahwa waduh kalau sudah S2 itu mesti 4 tahun, mesti 2 tahun gitu, ya. Nah, sekarang kita ada sistem percepatan, ya. Jadi 1,5 tahun, ya, kita sudah bisa lulus S2. Kemudian kita juga punya jalur namanya RPL. Apa itu, Bu, RPL? Nah, itu adalah jalur rekognisi pembelajaran lampau. Artinya kalau mahasiswa ingin mengikuti RPL, ya, maka kita sebagai praktisi mungkin yang sudah bekerja sekian lama gitu, ya. Kemudian kita punya kompetensi, ya, maka itu bisa kita akomodir. Kita akan nilai berapa, adakan itu asesmennya, ya. Nah, nanti akan terlihat apakah bisa maksimal tercapai 70%, maka 70% SKS-nya itu akan di-waive. Gitu. Menarik nih, teman-teman. Itu maksimal 70%. Iya, jadi nggak harus
Iya, Nggak jadi harus 2 tahun ya Bu? Iya, jadi bisa hanya 2 semester aja. Iya, Maksimal iya, 2 iya, semesternya dia bisa lulus kalau mengikuti jalur RPL. Tuh teman-teman, bisa dicerna dengan baik ya. Jadi ada namanya jalur RPL. Nanti kalian kalau misalnya mau kepo-kepoin, langsung aja di websitenya Budi Luhur, atau mungkin nanti bisa langsung cek kampus Budi Luhur di Instagram ataupun TikTok. Nanti kalian boleh tanya-tanya seputar S2 tentang jalur RPL ini seperti apa lebih spesifiknya gitu. Nah terakhir nih Bu, mungkin Ibu boleh kasih tips kepada calon-calon mahasiswa nih yang masih ragu, yang masih bimbang mau masuk S2. Menurut Ibu coba yakinkan mereka untuk tetap masuk di S2. Baik, nah mungkin bagi adik-adik semua ya, ya. Nah kita kan kalau sudah punya background S1, saat ini memang persaingan semakin ketat. Setuju saya, ya? Bu. Setuju saya. Nah, bagaimana caranya kita membranding diri kita itu harus berbeda dari yang lain. Betul. Ya. Nah, caranya yang pertama adalah kalau saran saya, kita kalau di Budi Luhur ini ya, bukan saya mempromosikan harus ke Budi Luhur ya, betul. tetapi ini salah satu cara yang kita berikan supaya bisa masuk untuk membranding diri kita dengan keilmuan ya. Wow. Nah, yang pertama yaitu kalau di Budi Luhur itu kita dari segi pembiayaan juga lebih ringan ya. Jadi mungkin bisa masuk di situ ya dari segi pembiayaannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam magister akuntansi tersebut ya, mungkin S2-nya nggak hanya magister akuntansi ya, bahwa lulusan S1 ini kan sekarang ini lebih banyak lebih kepada setaraf SMA kalau kita mengikuti dengan era digital saat ini ya. Setuju, Bu. Nah, jadi sebaiknya kita lanjutlah ambil S2. Karena kan S2 ini tidak memberatkan karena ini seminggu hanya 2 kali tatap muka gitu ya. Kemudian juga dari segi kita bisa sambil kerja gitu ya. Jadi ada waktu kita bisa kerja, malamnya kita bisa kuliah gitu ya. Lebih baik kita bersusah-susah di masa muda daripada nanti sudah tua baru kita mau ngambil kuliah. Luar gitu ya. biasa. Dan sekarang lebih mudah ini pembiayaannya kan jauh lebih meringankan Nah, Budi Luhur itu menyiapkan semuanya gitu loh. Oke. Jadi nggak usah risau buat teman-teman yang kerja, yang masih bingung nanti waktu kuliahnya gimana ya. Berarti di Budi Luhur itu sangat fleksibel ya Bu ya? Sangat fleksibel buat kalian yang memang masih mau lanjut S2. Luar biasa. Itu dia tadi obrolan singkat, podcast singkat dengan Ibu Agustina Mapadang. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Agustina. Luar biasa. Ibu, terima kasih banyak ya. Sangat mencerahkan. Saya jujur sebagai mahasiswa S1 yang baru berpikir juga mau lanjut S2, apa ambil lagi aja ya gitu. Jadi terima kasih banyak atas insight yang menarik. Buat teman-teman mungkin juga bisa dipahami lagi kalau mungkin buat teman-teman yang masih ragu mau S2 tunggu apa lagi. Betul. Banyak sekali. Bener kata Ibu, lebih baik bersusah-susah di masa muda daripada masa tua baru mau nyoba gitu. Oke. Terima kasih teman-teman semua dan salam Budi Luhur Ibu. Salam Budi Luhur. Dadah. Thank you teman-teman semua.